Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai permintaan, sesuai request, sesuai dengan percakapan yang ada di salah satu video saya, di video review 4 knalpot motor Yamaha RS guys ya. Motor Yamaha RS review 4 knalpot. Salah satu teman kita ada yang komen guys di video itu, namanya Mas Gultom. Mas Gultom minta di reviewkan, Mas tolong jelasin Mas, apa bedanya, bagusan mana dan apa bedanya antara oli samping yang digantung dan yang pakai pompa. Oke, teman-teman sebagian yang sudah tahu, yang sudah paham, is oke, kita bisa sharing ilmunya. Bagi teman-teman yang belum ngerti dan belum paham, ya monggo sama-sama kita telaah bareng-bareng. Sekali lagi, bukannya saya sok pinter, bukannya saya sok jago, saya hanya mencoba membagi sedikit ilmu yang saya punya untuk teman-teman semua tentang masalah-masalah yang terjadi di motor 2 tak, terutama Yamaha RX, dan untuk masalah-masalah yang terjadi di motor-motor yang lain, tetap saya usahakan untuk coba bantu. Oke guys, ya langsung aja, nggak usah panjang lebar, kita berbicara dulu tentang filosofinya si oli samping. Kenapa sih 2 tak harus pakai oli samping? Kenapa sih harus pakai pompa oli? Kenapa sih harus jadi satu dengan skep, dengan karbu? Ya, kenapa sih harus jadi satu selingnya dengan karbu itu kenapa? Oke, kita coba berpikir sehat, berpikir rasional, berpikir normal. Motor 2 tak nggak seperti 4 tak ya guys ya. Nggak cuman bensin saja, nggak cuman BBM saja yang dibakar di ruang bakar. Ketika dia hanya membakar bensin saja, yo motornya ngejim guys, pasti ngejim karena terlalu panas, nggak ada pendinginnya sama sekali. Karena semua bensin yang terbakar habis terbakar tanpa ada pendingin. Oke, itu alasannya kenapa 2 tak harus pakai oli samping, karena oli samping digunakan untuk melumasi piston dan blok dan seher dan ring di ruang bakar untuk pendinginan ruang bakar. Apa nggak bisa didingin sama cara lain? Nggak bisa. Pakai radiator? Nggak bisa. Radiator dinginnya di luar, bukan di dalam guys. Oke. Kenapa 4 tak nggak pakai oli samping? Ya karena 4 tak sudah ada oli mesin, yang dimana oli mesinnya itu bercampur langsung masuk ke dalam ruang bakarnya di bagian bawah sebelum ring. Di bagian depan hanya diisi dengan bensin, dengan bahan bakar. Apakah 2 tak nggak bisa dijadikan begitu, disamakan seperti itu, seperti motor 4 tak olinya di bawah dimasukin semua? Nggak bisa guys. Apakah nggak bisa dipakai piston 4 tak pakai 3 ring, ada ring olinya? Nggak bisa guys, silahkan saja dicoba, karena prosesnya berbeda. 2 tak ini bensinnya masuk melalui putaran krek as ya, putaran krek as, putaran krek as dia masuk. Jadi bensin ini masuk ke ruang hisap, ruang bilas yang ada di bawah krek as itu, diputar set naik baru ke ruang bilas yang ada di atas itu, lubang bilas yang ada di atas. Itu cara kerjanya begitu. Kalau belum paham, nanti saya buatin yang video cara kerja motor 2 tak ya, biar pada paham kenapa harus pakai oli samping. Nah, sisi krusialnya sekarang, kenapa harus pakai pompa oli? Kenapa nggak langsung masuk aja di tangki seperti motor Vespa? Kenapa? Enak mana sama digantung, bagus mana sama digantung? Kita berpikir rasional lagi guys. Kalau memang lebih bagus digantung, ngapa dealer nggak bikin digantung? Motor yang pakai pompa oli ini pembaruan dari motor 2 tak yang pertama kali masuk di Indonesia, yaitu Vespa. Vespa nggak pakai pompa oli, tapi olinya dicampur ya. Campur pun pakai takaran Vespa itu, terlalu banyak olinya, terlalu banyak asapnya, motornya nggak lari ya. Terlalu sedikit, motornya panas, macet alias ngejim, pistonnya terlalu panas. Itulah alasannya kenapa kita harus pakai pompa oli samping. Oke. Terus bagus mana pompa oli samping pakai setelan yang manual pakai gas? Bagusan mana? Yang masih ikut gas
sama yang digantung. Nah, ini kita bicaranya di sini sekarang, guys. Ini kelihatan ya. Kalau kita putar begini, nah saya deketin tuh. Kalau kita putar begini kan kelihatan tuh. Nah, jalan tuh dari mode rendah ke mode tinggi, mode rendah ke mode tinggi, ya. Semakin tinggi modenya, maka semakin banyak oli yang masuk ke ruang bakar, ke karbu, ke piston, ya. Makin tinggi, nih loh ganjel ini loh, ini kan tipis nggak ada ganjelnya di sini toh. Terus kalau digas dia masuk ke ganjel yang tinggi ini toh. Nah, jelas nggak tuh? Jelas nggak tuh? Nah, saya perjelas tuh, jelas tuh ya. Ini bagian yang rendahnya, ini yang bagian yang tingginya. Makin dia ke bagian yang tinggi, makin banyak oli yang masuk. Kalau makin banyak oli yang masuk, jelas di ruang bakar makin banyak oli. Kalau makin banyak oli, harusnya makin banyak bensin, ya. Kalau makin banyak oli, makin banyak bensin, motornya makin kencang. Itulah kenapa harus pakai pompa oli. Kenapa harus disatukan dengan gas, ya, dengan skep karbu. Itu tujuannya, masku, saudaraku seluruh Indonesia yang hobi motor 2 tak. Itu tujuannya. Kalau saran saya pribadi, ngapain digantung? Sampean kurang kerjaan apa gantung-gantung? Emang sampean tahu persisnya posisinya, kebutuhannya di dalam blok ini seberapa, di RPM berapa, dia butuh viskositas oli yang seberapa, butuh kelembapan oli yang seberapa, butuh jumlah oli yang seberapa. Bukannya saya kemelelet, bukannya saya sok pinter, enggak guys, enggak guys. Ini sama-sama untuk kita semua ya. Sedikit ilmu saya bagikan ke sampean. Mudah-mudahan bertambah ilmu saya dan ilmu sampean juga makin bertambah. Oke. Makanya disatukan dengan karbu biar semakin tinggi tarikannya, semakin tinggi RPM-nya, oli, jumlah olinya juga menyesuaikan semakin banyak. Semakin banyak bensin, makin banyak oli, motor makin kencang, akhirnya nggak terjadi trouble. Kalau hanya digantung, dia nggak akan berubah, jumlahnya ya segitu-segitu lah, digantung sampai mentok. Waktu pelan banyak oli, waktu kencang juga banyak oli. Akhirnya waktu pelan nggak ada tenaganya, motornya keborosan oli. Akhirnya pembakaran nggak sesuai waktu di RPM bawah. Di nolin, ditaruh tengah, ya RPM tengah aja yang enak. Waktu teriak di RPM tinggi ya nggak ada, udah toh. Makanya yang masih ada oli samping, pompa oli samping, usahakan dipakai, jangan sampai nggak terpakai, karena digantung itu tidak menjamin jumlah pasokan oli yang masuk ke dalam ruang bakar. Akhirnya motor sampean bisa gampang rusak, akhirnya motor sampean bisa gampang remer. Oke guys, bukan sok pintar, bukan menggurui, kita hanya berbagi ilmu, kita hanya sharing. Para suhu-suhu, para senior seluruh Indonesia yang hobi 2 tak, terima kasih infonya, terima kasih solusinya, terima kasih wejangannya, terima kasih mentoringnya, yang sering chat saya, terima kasih. Tetap stay, like, subscribe, dan komen BK Motor Channel. Apapun kendala Anda, saya coba carikan solusinya. Oke? Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.